Amin rahimakumullah. Ya. Karena kita ini semua akan berjumpa dengan yang namanya kematian, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ya, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang berada di atas muka bumi ini akan binasa, akan berakhir. Karena yang berhak kekal dialah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah mengenal mati. Maka kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang statusnya sebagai makhluk yang numpang hidup di atas muka bumi ini, pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Nah, maka hendaklah kita bersiap-siap dengan yang namanya kematian nikah, menyambut kematian. Nah, bagaimana caranya kita agar termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersiap berjumpa dengan kematian? Enggak ada PRT sih makin. Ya, siaran mati ini dengan usia makin hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya, dengan tua jenana wah jelas-jelas wah kadang-kadang suwean meninggal dengan si wah tua. Ara dengan suwe sakit bertahun-tahun sakit de enam bilin-bilinan. Juluan dengan si bekadek-bekadek juluan mati. Berusia banyak tidak menjadi syarat juga orang berjumpa dengan yang namanya kematian. Ya, ara dengan wah tua bongkok bekeriput kulitnya gigi wah be pamit selapuan. Lalu kadang-kadang ya bertahan le dunia ketimbang itu si masih kekah-kekah ini. Yang pada tebu ngajumang searan umur teh ini bajang teh de tebu ngajumang ya dedaran teh de tebu ngajumang ya sehat teh de tebu ngajumang ya penuh dua bandan teh de tebu ngajumang ya lamun wah datang jadana selesai wah urusan ya ngombe-ngombe sugin dengan den ara dengan bau nyambung nyawa si kepeng den ara ngombe-ngombe bajang sehat dengan den ara bau nangkis melawan datangnya salah malaikat Israel, semua akan selesai pada waktunya. Ya, maka oleh karena itu hadratul muhtaramin rahimakumullah, kita diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan diri dengan persiapan yang terbaik menyambut kematian. Ya, maka bagaimana caranya? Wa yasta'iddu, persiapkan dirimu ya untuk berjumpa dengan yang namanya kematian itu dengan cara apa? Bitaubati, ya, dengan memperbanyak taubat, waraddil madzalimi, dait mentelahang diri teh, wah-wahang diri teh lekan begawean zalim. Itu perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang untuk persiapan diri teh ya, yang pertama bitaubati, hendaklah kita memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubat ini na tentu ampun tanyasal hadratal muhtaramin rahimakumullah, karena yakin itu siaran malaikat Israel itu tidak akan memandang tempat, tidak akan memandang waktu, ginem bait itu doang. Ya, dia peduli malaikat Israel apakah jangan terbakadek, apakah jangan terbahagia, atau bahkan mungkin kita dalam keadaan menderita sedih. Kalau malaikat Israel sudah melaksanakan tugasnya, sudah. Ya, maka wa yasta'iddu, persiapkan dirimu ya. Dengan cara apa? Bitaubati, memperbanyak taubatnya dan ampun pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua ini berpotensi untuk melakukan salah. Ya, saran manusia ini yang teparan saran manusia bahasa Indonesia, bahasa Arabnya insanun. Asal katanya napi nasia, lupa. Jadi balen lupa saran manusia ini. Kadang-kadang na pacu, lamun na ingat. Lalu kadang-kadang nama kejengil karena ya lupa. Nah, potensi-potensi salah seperti inilah yang harus segera kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat. Waraddil mazalim, dengan pensiun lekan pegawaian zalim, pentelahang diri lekan pegawaian zalim. Wah baik sesuatu sinena jadi hak tah, wah nyakitin dengan berhenti menjadikan orang sebagai apa rana dengan si terugian, dengan si tersakitin.
ngene ungkun teh nyapang diri teh berjumpa dengan yang namanya kematian, ya. Wal maridu akadu, ya. Si aran sakit ino pasti nara akid, ya. Akada, ya. Akid ino artinya pasti. Lawangan akid dengan tentu artinya akid ino, ya. Si aran sakit ino tentu. Wa yuj'al muhtadar, ya. Genta istirahat, genta sakarat ino, genta badait endah. Yang namanya sakarat itu. Semua orang yang hidup itu merasakan ketika mati itu merasakan sakarat. Nah, ini tahapan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sehat, ya. Lalu kita setelah itu sakit lalu meninggal dunia. Nah, ara dengan sembilan dunia dia sakit. Ia sini sebut aran mati mendadak. Mati mendadak ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dan berlindung agar jangan meninggal dunia, dicabut nyawanya, ya, dalam keadaan mendadak. Kumbena karena lamun dengan meninggal mendadak ya, itu persiapan tidak ada. Bagi orang yang betul-betul sadar akan dirinya meninggal dunia, ya, maka tidak masalah dia meninggal mendadak itu. Kenapa? Karena dalam setiap waktunya diisi dengan mempersiapkan diri. Lalu dengan sendirinya sadar ongko mati, ya, maka enggak ada persiapan bagi dirinya. Yang penuh-penuh terdait dengan kadang-kadang mati lebawa ban motor, ya kan? Mati mendadak dia. Dia sempat taubat. Rugi. Ada orang yang meninggal juga pas waktunya berada di diskotik, pas waktunya mabuk-mabuk, pas waktunya berjudi. Ada juga yang mati sedang melakukan pekerjaan zalim, yang bait pepandangan, mati semati nasi dengan. Nah, ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Mati-mati mendadak seperti itu, ya, ampun berlindung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari meninggal mendadak. Karena khawatir laun dia nak arak persiapan teh. Maka beruntung lamun tiang pelunggu senamian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan penyakit. Penyakit ini menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala bersiang itu lekan dosa salat teh. Ya semakin berat penyakit yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin banyak dosa-dosa teh berguguran. Selama taridha kanta sabar menerima penyakit ini. Logo lamun teh ngamuk terus nyalahang Allah Subhanahu wa taala, urung jadi gugurang dosa teh, urung jadi sebab jadi syarat bergugurnya dosa-dosa kita, bahkan seri rombok dosa teh. Angka lamun teh sakit ini dendek gerang lu, ya, bersyukur angkun telah mun teh sakit. Kenapa? Oh, berarti Allah masih sayang kepada saya. Allah masih mau menghapus dosa-dosa saya dari penyakit saya. Jadi Allah itu akan menimpakan penyakit kepada seorang hamba sampai dia bersih lekan dosa-dosanya. Ya, lalu ketika dia bersih itu barulah dia meninggal dunia. Ya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal beliau itu demam, sakit beliau itu ketika meninggal dunia. Ya, jadi bukan berarti itu cara Allah menggugurkan dosa baginda Rasul, tidak. Baginda Rasul itu maksum, manusianya terbebas dari dosa. Lagu ngenulah engkun gambaran, ya, bagaimana agar penyakit itu tidak menjadikan kita putus asa terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Deh, angkala mun pada sakit, napi suruh nita bejangu. Nara sematuan jadi teh sakit jangu ya. Ini perintah Rasul, perintah agama, jangu. Ongkun teh si bejangu ino caranteng hibur. Sematon teh si sakit, ongkun teh meringetin sematon teh si sakit. Antena apa? Antena optimis. Antena tetap semangat dan senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan lamun sakit ino wajib berhusnuzon. Sebelum dia meninggal dunia itu sakit, ya, sebelum sakarat ini harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang po ita si bejango, dia takut-takutin terus dengan si sakit. Ya. Nah, ya ini apa tengano, yo pamik bahan-bahan itu pakai helmet jadi manusia ngene. Akhirnya apa? Dengan si jango sere menderita ya. Hai. Nyesel aku, putus asa dia terus, ya. Nak kerja, wah kalau sakit matiku ngetesip terujak, wah dia jadinya si malaikat. Ya, dia ridho epengku nih, dia ridho Allah li aku. Ngono kadang mikir jadinya. Ya, dia tengano kuntam tebajang ino. Arahkan batur sematon jari ente si tejango ino antena berhusnuzon pada sida Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasul mengatakan ana inda zanni abdi bi, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Lamuna bagus, ya prasangka ente pada sida Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bagus kita mau. Iya apa si tahadira patut sakit eno kah Allah pasti ridho nih. Engkun ku sakit ini cara Allah agar dia ridho kepada diriku. Engkun Allah bersin dosaku sehingga nanti ketika aku meninggal dunia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sudah siap menerima kebaikan, menerima nikmat. Ngenu pun dengan terus sehingga dengan meninggal dunia tersenyum, orang meninggal dunia bahagia. Ngenu pun dengan ya. Ini sakit takut-takutin, akhirnya wah sakit matinya nyabang malak. Takut ya kan, neraka doang penggitan. Nah, ini kesalahan teh sambil doakan ya. Doakan sematon jari teh si jengkena sakit ya. Nah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan doa. Lamun ara dengan sakit, selama sakitnya ini bukan sakit mati, artinya wah dina mantap catatan ino keh, dina mantap rekengan ya. Lamun dengan ino sakit, selama dina mantap catatan, lalu bacakan dia, doakan dia as'alullahal azim rabbal arsyil azim as'aluka an yashfika afallahu anka min kulli maradin ya. Kalau nggak salah itu dari redaksinya. Ini dibaca 7 kali, maka selama orang itu sakit, bukan sakit akan meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala wajib akan sembuhkan penyakitnya. Ya, nah kalau mau dites silakan diamalkan ya. Barang-barang amal ini dibacakan 7 kali kepada orang yang sakit ya, selama sakitnya itu bukan sakit yang menyebabkan dia meninggal dunia. Nah, ini dianjurkan bagi kita hadratul muhtaramin rahimakumullah ya, untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit sehingga dia betul-betul ikhlas dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Nah, kan harap sematon jari ente sedang sakit, sampaikan itu ya, sampaikan kabar gembira seperti itu sehingga dia bersyukur dan tersenyum. Mungkin dengan cara seperti itu kita menghiburnya, saya jelap ya, sehat seperti itu. Kalaupun dia meninggal dunia, ikhlas, ridho, dia tersenyum dia ketika meninggalkan kehidupan dunia ini. Nah, barulah pada tahapannya setelah manusia itu sakit ya, menjelang meninggal dunia, maka manusia ini akan mengalami yang namanya sakarat. Ya, sakarat maut. Ini sendiri teman-teman pembahasan. Lalu pembahasan tadi wah mati manusia ini nih. Nah, ini tahapan meninggalnya dulu, tahapan meninggalnya. Ya. Nah, sakaratul maut. Siaran sakarat ini sakit hadratul muhtaramin rahimakumullah. Sakit. Ya. Sampai-sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun yang memiliki julukan kekasih Allah ngerasa siaran sakit ini. Ketika malaikat Israel melaksanakan kewajibannya, ya, ditarik ruhnya baginda Rasul dari ujung kaki naik ke lutut, dari lutut naik ke perut, dari perut naik ke dada. Di sana beliau merasakan sakit. Merabah santai ngersik kah? Begitu, ya. Lalu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hai Allah, begitu sakit aku rasakan yang namanya sakaratul maut ini." Ya. Maka beliau pada waktu itu menyempatkan diri untuk mohon kepada Allah, berdoa, "Ngene sakitnya sakaratul maut ini, aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau timpakan seluruh sakitnya sakarat itu kepada diriku
asalkan jangan engkau berikan kepada umatku. Masya Allah, pengorbanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rela menanggung derita sakitnya selapu sakaratul maut ini. Semua sakitnya sakaratul maut itu untuk mengurangi beban sakit sakaratul maut si ara le kita sejari umat beliau. Coba dalam keadaan berhadapan dengan nyawa pun malaikat Israel pun baginda Rasul sempat memikirkan tiang pelunggu senamian. Ya, yang pun sangat pantas sekali ketika baginda Rasul mengatakan al-bakhilu idza dzukirtu, ya, dengan si palang pelit ini lamun sebut aranku dan mele berselawat di aku. Nyocok. Kenapa? Karena pengorbanan apa yang sudah diberikan oleh baginda Rasul itu sudah melampaui, ya, ditebau dan balas pemberian pengorbanan baginda Rasul tipa ita pada selapuan. Nah, kembali hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. Yang namanya sakarat itu sakitnya luar biasa. Sampai digambarkan dalam kitab tazkirah itu, digambarkan kalau mau mengetahui sakitnya sakarat itu pada meraungkun tengenti sopok dara burung merpati, ya. Lalu naikkan wajan sugon di atas kompor, di atas api, tuangkan minyak. Tunggu minyak itu mendidih. Lalu masukkan burung itu hidup-hidup ke dalam minyak yang mendidih itu. Menulah perumpamaan siaran sakitnya sakaratul maut. Ya, ya. Nah, bagaimana kalau dimasukkan hidup-hidup, digoreng hidup-hidup, masih nyawana, ya, dimasukkan, ngombe reaksi kira-kira burung ini pasti nengerapak kan? Nah, begitulah perumpamaan siaran sakitnya sakaratul maut, dan itu pasti akan dialami oleh orang yang meninggal dunia. Nah, letonu tak tantangan luar biasa hadratan muhtaramin rahimakumullah. Di sana itulah tauna berjuang mati-matian siaran lo iblis ngumbe ongkuna agar setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakhiri kehidupan dunianya itu, ya, dengan menyekutukan Allah dan mele mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang pona suruh ita nalkinang dengan si mati, dengan nalkinang dengan si gan mati. Ya, orang yang sakarat itu diperintah gitu oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinang dengan si gan mate ino dengan membisikkan kalimat la ilaha illallah. Begitu. Ya pesel telingan dengan si gan mate. Ita si jadi anak pesang ino. Ama turut ongkatku deh la ilaha illallah. No. Dendek si yanian ketuan dengan ama bangkat selebarat ini sih nepen aja mak. Sertifikat embe tawana. Ya. Dendek kanu ketuanan sing ngono ini wah pertarungan terakhir ini. Ya. Motor Supra ini sih jema genepe nama jelap tulis. Umbel kuna husnul khotimah dengan tuata, ya. Nah, terus lamun tenal kinang ino dendek nak kuat-kuat, ya. Sekali anti la ilaha illallah, lamun wah nurutang la ilaha illallah kedok wah. Nah, kecuali lamuna malak ngeraos, misalkan anakku mbe, misalkan seperti itu, ya, ketik nah anak talkinang ya la ilaha illallah, pokoknya ngombe si kalimat si terakhir ucapan ini ngombe ongkun te antena kalimat la ilaha illallah, ya. Ada pendapat ulama yang lain dianjurkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ino suruh nita, ya, mbembe antara si dua ino, lagu lamun syahadat ya belo lalu ruana cukup wah la ilaha illallah. Jadi ya kumben ampok kalimat la ilaha illallah ini kebanyakan huruf lam, ya, karena pada waktu dengan sekarat ini kan selopu awak ini wah mati, sampai ketika ditarik nyawa itu, ya, di cipalang muda, ya. Ngaji itu pas waktu dengan tuata wah bilinang dunia wah mati misalkan, atau ketika biasanya kali itu sinena mandi,
Si namanya baca yang ngenu ngaji dan sebagainya, ya. Itu kalau menurut Imam Maliki nu makruh kita mengaji Al-Qur'an itu. Meskipun bagus. Lalu papah letono makruhang itu. Menurut Imam Maliki kalau tidak salah, ya. Nah, tetapi menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i di sana itu dibolehkan. Wa as-sahhu li zahir hadits wa yaqra'u indahu Yasin, ya. Si terbaca ino, si sunatan itu ino, si anjuran itu ino membaca surat Yasin. Membaca surat Yasin. Logo lamun mele, ya, lamun mele mudah ongkona sugul roh ino itu disuruh kita baca surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'du. Kalau itu mempermudah keluarnya ruh. Mempermudah keluarnya ruh. Ya. Surat Yasin itu bagus. Ada dasarnya iqra'u ya ala mautakum Yasin. Bacalah atas orang-orang yang meninggal dunia itu adalah surat Yasin. Baca yang surat Yasin. Ya. Nah, tapi kalau mau cepat, enak, gampang keluarnya ruh, itu dalam fiqhul Islam wa adillatuh itu dikatakan baca yang surat Ar-Ra'd. Misalkan ada dengan nih, wah telu jelu sekarat, lah tinggi tanya kan, misalkan seminggu nih teman-teman isdat, misalkan nih sebulan tantiang mesti lelah, lah tinggi baca yang surat Ar-Ra'd, itu mempermudah keluarnya ruh. Ngenu ke si bacaan tele kitab, ya. Dan ketika orang sakaratul maut itu baringkan dia, ngumbe yang pun tembaringan dia bertumpu pada tangan kanannya, merongkun tenindoang dengan si mati nih, otak timu nih, ima kanan jari bawah. Tetapi kalau sulit seperti itu, kalau sulit misalkan orang yang sakit saudara kita seperti itu sulit misalkan, maka baringkan dia dengan bertumpu di atas punggungnya. Merongkot desi biasa wah, hanya saja kaki dan wajahnya menghadap kiblat. Dan cara seperti juga lebih mempermudah jalan keluarnya ruh. Ano, ya. Ino naik kenca muaino menghadap kiblat. Bahasan tanang daya kah? Ya, logo bahasa Indonesia andang barat. Andang tono, andang kiblat. Nah, begitu dia. Kalau sulit kita baringkan dengan bertumpu di ima kanan seperti itu, ya. Jadi nomor sino biasa ino sambil laqinu mautakum, tetap itu ya, tetap talkinkan keluarga ante si gan bilang dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Dan la yamutun ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Hendaklah bagi orang yang hendak meninggal dunia itu untuk tetap berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersingoni dendek sampai menyalahan ketentuan Allah. Jangan sampai ada pikiran-pikiran yang membuat dirinya jauh dari rahmat Allah. Kasih dia gambaran antena berhusnuzan kepada sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Fa idza mata, kemudian kalau dia meninggal dunia, ghummida, ya, dianjurkan kita untuk apa? Ya, menutup matanya. Ya. Menutup matanya. Kenapa? Karena biasa dengan si ninggal ino, matanya akan menghadap ke atas, melayang di atas ino. Lamun ada ninggal ngono kuna kumbeni no. Apakah ia serem pegawainya atau mumbe? Itu hal yang biasa. Kenapa? Karena mata itu mengikuti pergerakan keluarnya ruh, ya. Nazirun aina tadhhab, ya. Dalam hadis dikatakan inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basaru. Ya. Ruh itu keluar diikuti oleh pandangan mata. Jadi kayak ini kun. Ketika keluar ruh itu dari atas kepala, ubun-ubun ini, maka mata mengikuti gerakan ruh yang keluar itu. Begitu. Jadi biasa ini.
lamun arak dengan bilinang penentang itu tipe atas itu biasa. Dan dia belum saya lah dengan ini. Bisa seperti itu. Dulu biasa yang seperti itu karena lumrahnya seperti itu. Mata mengikuti pergerakan keluarnya ruh. Nah, ketika mata meleng nongkona sunatan itu madamang ya. Nah, azan dia sila. Pengajian. Allah boleh kita. Allah boleh kita. Allah Akbar. Allahu Akbar. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah itu dia. Jadi lamun meleng jenazah itu maka dianjurkan kita untuk memejamkan matanya. Nah dengan singene penentang ino sambil dia membaca disunnahkan Bismillah wa ala millati Rasulillah seperti itu ya. Nah setelah itu wa syudda lihyahu bi'asabatin ya. Ditarik kedua dagunya ini, rahang ini ya. Itu kan biasanya kita talita tipaten nanti. Nah, antena kagah ruana. Seperti itu. Ya kalau ngene kuno dengan si lemas ngono kan mesti ngene ukur misalkan atau nganga seperti itu. Nah, makanya disunnahkan juga itu untuk diikat leten ini no ya. Nanti dengan lalu ngangain luntama tedes laun orang kongen isin dalam jelap sede seperti itu ya pada tutup ya dianjurkan itu untuk ditarik ini. Apa juga melemaskan persendian dengan sininggalino. Lawan masih lemas jenazah itu dianjurkan itu ya lemesang. Nah ini lemesang seineman keras nih dianjurkan kita untuk lemaskan dia, lemaskan ya. Terus buka semua pakaian. Buka semua pakaiannya. Dibuka pakaiannya agar apa? Dia benangan lalu awakna. Dia benangan lalu awakna. Lalu tutup tubuhnya dengan menggunakan kain. Lekan agama untuk lebih mempermudah pengurusan jenazah. Nah mungkin itu di hadratul muhtaramin rahimahullah ya kisaran tentang perjalanan dan persiapan yang bisa kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang akan meninggal dunia sampai meninggal dunianya. Nah insyaallah pada pertemuan berikutnya baru kita bahas kewajiban si pertama memandikan, lalu kita akan mengkafani ya, mensolatkan, lalu memakamkan ya. 4 kewajiban bagi seorang muslim kepada saudara muslimnya yang telah meninggal dunia. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Mali mengenai persiapan yang kita lakukan selama masih hidup. Niki ada seorang yang selama hidupnya berbuat kemaksiatan terus niki. Pada akhir hayatnya akhirnya dia mati mendadak niki sampai niki. Itu tidak sempat untuk bertobat. Tapi di dalam sekaratnya niki ya tergelah bibirnya untuk mengucapkan kalimat ya, kita kan tidak mengetahui niki kan ya tidak mengetahui apakah orang itu bisa kita dijamin masuk surga berdasarkan kalimat mengatakan mengqala la ilaha illallah ya di akhir kalamnya nggih. Apakah bisa kita jamin orang itu akan masuk surga? Itu aja dulu mungkin. Nah nanti yang disampaikan tadi terkhusus mengenai doa yang dilakukan kepada teman kita yang sakit niki, tidak yang apa niki, tapi pernah yang mendengar ada apa ayat niki wa iza maritu fa huwa yashfir, itu aja dia. Bisa dah dikaitkan dengan itu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penyampaian yang tadi yaitu
tentang bagaimana sakitnya sakaratul maut ini. Singkat saja yang saya tanyakan yaitu kira-kira, mohon maaf sebelumnya mungkin ini pertanyaan analogis sederhana saja. Kira-kira mengapa sampai sesakit itu ketika sakaratul maut? Kenapa harus kita diberikan sesakit itu sama Allah Subhanahu wa taala? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang pertama, ada orang ahli maksiat, ya. Bahkan sampai di akhir hayatnya itu udah mati mendadak, benar terdah, ya. Tapi kita lihat gerakan lidahnya itu seperti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, apakah itu bisa menjadikan dia untuk mendapatkan jaminan surga? Ya. Memang ada sebuah hadis yang mengatakan, ya, barang siapa yang di akhir ucapannya itu la ilaha illallah akan masuk surga, dakhalan jannah, ya. Hanya saja, ya. Kalau kita berbicara tentang masuk surga, selalu dengan si bersyahadat, semua orang yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya dan Muhammad sebagai nabinya akan masuk surga. Itulah maha rahimnya Allah terhadap menghargai iman, ya, yang ada di hati hamba-hambanya. Hanya saja masuk surga itu ada yang masuknya bi ghairi hisab, ada yang bil hisab. Kan seperti itu. Arah dengan tema tipe surga ini cepat tanpa proses. Ada yang orang melalui proses seperti itu. Nah, apa yang menjadikan orang masuk surga tanpa proses dan ada yang berproses? Amalan. Makanya kalau ada orang mengatakan, yang penting kan mengucapkan kalimat syahadat surga itu, tetugin tetama surga. Lagu tama surga ini ngumbe. Lalah ke juluk ngono kan? Bersepuk di neraka atau seperti apa? Kan begitu. Nah, yang menentukan orang itu masuk surganya itu, cara masuk surganya itu tergantung daripada amalan. Tama surganya aja tetap pasti akan masuk surga. Cuman proses masuk surganya itulah yang ditentukan oleh amalan yang kita kerjakan. Maka ketika jahat saja pekerjaan kita, zalim saja pekerjaan kita, hanya modal la ilaha illallah, maka akan tetap masuk surga. Tetapi dengan berproses. Kan begitu. Ya. Nah, itu dia. Sehingga nanti ada dia di antara orang-orang yang 8 orang kalau nggak salah, ya. 8 orang itu yang meninggalnya itu kalau tidak salah dikatakan tidak akan mendapatkan ini, tidak akan berjumpa dengan yang namanya fitnah kubur. Ya, ada 8 orang itu. Ya, bisa untuk dianukan, bisa untuk artinya belum terlambat lah untuk diikhtiarkan. Semoga saja masuk di antara salah satu yang 8 itu. Oke, nanti kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, terus terkait dengan Faiza maritu fahuwa yashfin. Nah, itu bagi orang-orang yang beriman, dia akan mengatakan apa? Faiza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Ini orang beriman punya perkataan seperti itu, ya. Karena Allah yang menurunkan penyakit, pasti Allah yang akan memberikan obat. Hanya saja kewajiban kita berikhtiar untuk mencari jalan kesembuhan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun tembaca doa singon itu setelah ikhtiar dia, ya. Setelah ikhtiar kita berobat apa gitu. Nah, namun kita yang menjuk orang sakit itu dianjurkan untuk membacakan itu. Ya. Dianjurkan untuk membacakan itu. Orang yang sakit kecuali dua sinena icarin dengar ya. Terkait dengan sakit apa dan siksa kubur itu hanya 2 makhluk yang tidak Allah izinkan untuk melihat dan mendengarnya. Siapa 2 makhluk itu? Manusia dan jin. Kalau binatang diizinkan oleh Allah. Pohon-pohonan diizinkan oleh Allah. Ya, pernah kadang-kadang mohon maaf beberes nih, daun basanta basong, ya, itu jalung suwe. Ya. Ya. Itu dia. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, as'aluka an tashfihi
afallahu min kulli maradin, kalau tidak salah seperti itu. Cuman 3 kalimat itu saja ya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim, as'aluka an tashfihi ya, afallahu anka min kulli maradin, kalau tidak salah seperti itu. Dulu kepetuan si gen datang barang-barang barang-barang baca ya ante pedapal ya. Nah itu dianjurkan dibaca 7 kali ya, baca yang 7 kali. Le kitab Fiqhul Islam Madilah itu dikatakan seperti itu. Namun ara sama tonte si sakit, keluarga ente, saudara kita yang sakit, kita menjenguk dia, bacakan doa itu 7 kali ya, maka tiadalah Allah Subhanahu wa taala kecuali akan menyembuhkannya selama penyakitna ino dena penyakit mati, seperti itu ya. Nah begitu dia. Nah lanjut ke pertanyaan yang terakhir, kenapa sakaratul maut itu sakit sekali ya? Kenapa sakaratul maut itu sakit sekali? Itulah cara Allah Subhanahu wa taala menghabiskan, menggugurkan dosa-dosa hambanya. Ya. Puncaknya di sana. Allah timpakan sakaratul maut itu, cara Allah membersihkan hambanya itu sehingga dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dan diridhai. Seperti itu, ya. Maka nara dengan berat sekarat itu, yaitu menandakan itulah berproses. Semakin berat yang dialami, maka menandakan semakin banyak yang harus dibilaskan, seperti itu. Nara manok pongkuak itu ayam itu sedang melihat malaikat itu. Sedang melihat malaikat sedang melintas. Ini lawan manok si kongkuak ada di bawah seperti itu. Nah, itu manusia dia sade dan dicari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya diperlihatkan kita, diizinkan kita oleh Allah ya untuk menyaksikan itu, dedeng kita ya dengarnya dua ya. Maka apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya engkau akan lebih banyak menangis dan sedikit tertawa. Menukah ongkun si dahsyat ya hasil si pada terimana si dengan si mau catatan buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadratan muhtaramin rahimakumullah ya, kebanyakan manusia itu melalaikan itu semua karena apa? Karena belum percaya. Kenapa belum percaya? Karena belum merasakan. Kenapa belum merasakan? Karena belum menyaksikan. Pada mar'ampun parahnya siksa neraka dan indahnya kebahagiaan surga. Manusia masih banyak yang lalai itu. Meskipun cerita sedang ngenung-ngenung. Ya. Nah, kenapa? Karena enggak dirasakan, enggak dilihat, enggak pernah terdengar dalam telinganya. Dan wah rasa iya. Seolah-olah dianggap sebagai apa? Sebagai cerita belaka saja akan surga dan neraka itu. Ini si arak le manusia pada umumnya ya ampota masih pada gerang bekejengil. Seperti itu. Kita anggap cerita belaka aja itu dongeng. Surga, bidadari, cerita-cerita dongeng. Nah, dianggap seperti itu. Neraka siksa, mong kosong. Nah, itu dia yang menjadikan manusia apa dia tetap bermaksiat, masih menganggap itu sebagai bualan saja. Tetapi kalau Allah sudah mengatakan seperti itu dalam Al-Quran, maka hak pasti akan terjadi hal yang seperti itu. Ya tahu nama kodu siaran iman wajib percaya meskipun dek teman ngerasa yang pernah jadi ujian, setelah pun hidup jadi ujian, mati jadi ujian, ya surga jadi ujian, neraka jadi ujian. Tauna nau kekuatan iman te si Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas temangkin hadratul muhtaramin rahimakumullah mempersiapkan diri kita dengan persiapan yang terbaik untuk berjumpa dengan kematian kita. Karena kematian tidak akan pernah menunggu kita siap, kematian tidak akan pernah menunggu kita untuk bertaubat terlebih dahulu. Maka isilah sisa usia kita ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali nanti pada saatnya sebagai orang-orang yang mendapatkan anugerah kebaikan, kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala ala wa alam.